kembali lagi dengan kita di podcast Obaku, obrolan abis kuliah. Yeay. Ya, jumpa lagi dengan kita berdua, gue Wulan dan teman Q Arik. Yeay. Halo Dan semua teman-teman Wulan yang tidak teman-teman Wulan, teman-teman Arik juga. Iya, pokoknya oke, setelah kita bukan nggak upload sih, jadi kita ngebahas topik lain satu episode minggu kemarin. Nah, episode ini adalah kita bakal lanjutin itu tentang temanya season 2 ini, yaitu hiburan, dan juga episode terakhir season ini. Iya. Oke. Nah, kita bakal bahas apa sih minggu ini? Apa ya? Oke. Jadi kita bakal bahas film nih, Rik. Film. Tahu film? Tahu dong. Saya tidak tahu. Hobi nggak nonton film, Rik? Gua nonton film sih kayaknya nggak terlalu deh. Oh, itu sih? Soalnya kalau menurut gua buat nonton film tuh membutuhkan waktu yang lama. Jadi kayak agak males sih, sedikit males lah buat nonton film. Waktu yang lama gimana? Kan series juga gitu anjir. Tapi maksudnya kan kalau series kan kayak gini loh, kayak paling setengah jam gitu kan. Iya. Setengah jam. Kan kalau film itu kan minimal sejam kan. Nah gue tuh kalau ngeliat itu sejam tuh udah lama gitu, kayak lu lumayan capek lah. Kayak makanya mungkin pengetahuan film gue tuh kayak masih dikit banget gitu. Tapi chill series kan lu. Iya sih. Tapi series lu nge-binge-nya sampai seharian anjir. Iya. Beda sih kalau menurut gue. Terus juga soalnya gini loh, kalau film tuh atau film abis udah selesai. Kan kalau series kan kayak berkelanjutan gitu, jadi kayak lebih nikmat lah kalau menurut gue buat ditonton. Iya sih, ada efek kayak penasarannya gitu ya lanjutannya. Kalau film sih kayak one shot gitu. Iya sih benar. Nah, nih kalau lu nih ya, lu tuh tipe yang nonton filmnya itu di bioskop, jadi kayak pas keluar langsung nge-hype, jadi langsung ke bioskop gitu loh, malah ngantri sampai bioskopnya buka buat nonton film itu pertama kali. Waduh. Atau lu tipe-tipe yang nunggu bajakannya aja lah, atau nunggu muncul di Netflix atau iFlix, nonton online gitu. Jadi lu nonton, jadi lu tipe yang mana nih? Ya kalau gue lah nih, kalau gue sih kalau gue tuh jujur tuh tipe orang yang males buat ke bioskop sendiri. Jadi tuh kayak kalau emang ada yang ngajak ya udah ayo. Makanya kayak pas gue SMP tuh kan gue emang temen dikit, kayak terus juga temen gue biasanya kalau buat hiburan tuh lebih ke main aja gitu, nongkrong, main bola apalah itu. Terus semenjak SMA tuh, semenjak mulai kenal cewek tuh baru gue sering nonton. Makanya jadi kayak sebenarnya tuh kayak ya gue tuh tipe orang ya bodo amat sebenarnya. Dulu tuh bodo amat, tapi semenjak kenal cewek gue jadi nonton gitu tiap ada film baru. Tapi kan sekarang nggak ada cewek. Iya, makanya kan gue jarang nonton film sekarang kecuali nunggu online. Iya sih. Jadi ya itu sih gua. Kalau lu Lan, kalau lu tuh mendingan lu kalau gimana Lan? Lu tuh tipe nontonnya kalau ada film bagus langsung keluar atau nunggu dulu? Kalau gue sih langsung ke bioskop, mau sendiri mau sama temen. Tapi kalau gue prefer mending nonton sendiri sama temen, ya pasti sama temen nggak sih. Jadi kayak ada yang ngebahas gitu loh, teman ngebahas. Jadi misalnya kalau misalnya nonton film Marvel gitu kan banyak kayak Easter egg gitu ya. Iya. Ya terus gue sama ya siapapun teman gue yang nonton sama gue nonton film itu, ya gue pasti kayak discuss gitu loh. Jadi gue nonton sambil diskusi gitu loh, kayak ini nggak apa ya, kita berteori gitu lah sambil nonton. Tapi kalau sendiri kan ya lu ya nonton sendiri, terus pengen ngebahas apa ya kagak ada, di kanan kiri juga kagak ada temennya. Jadi kayak, tapi gue gitu sih, kayak gue lebih senang nonton di bioskop soalnya kayak itu ada suasananya gitu gak sih. Jadi kayak apalagi speakernya tuh kayak kencang banget gitu kan. Tapi kalau nonton film horor tuh kayak berasa, atau nonton film action kayak langsung berasa gitu. Iya sih. Iya. Tapi nih
lu tuh Apa? termasuk orang yang sering nggak sih Lan nonton sendiri gitu? Iya, Sendiri ke bioskop gitu. Lu termasuk yang emang sering gitu atau yang jarang-jarang gitu? iya Atau gue nggak pernah? sering. Kayak oke pas gue SMP, SMA sih ya gue pasti sama temen dong. Tapi pas ya menjelang kuliah, pas gue foundation gitu kan ya. Pas mau foundation atau pas lagi liburan summer gitu, kan kayak tanggal apa tahun ajaran Indonesia sama tahun ajaran di Inggris kan beda ya. Jadi kayak misal gue libur, lu pada masuk, ya gue gak ada temen dong, adik gue juga masuk sekolah, terus teman-teman juga pada kuliah gitu kan ya. Kalaupun kita liburan, walaupun kita liburan samaan, ya paling cuman kayak kebagian lo pada liburnya cuma 1 minggu. Gue baru nyampe, bisa spend waktu sama lu 1 minggu 2 minggu, terus tiba-tiba udah kuliah aja gitu kan ya. Jadi gue ya 3 bulan ngapain gue sendirian di rumah, nyokap bokap kerja, adik gue sekolah. Terus ya udah gue itu ke mall sendiri, terus gue nonton film apa kayak yang jelek atau yang bagus kayak gitu loh. Ya udah gue nonton sendiri, itu pulang. Jadi kayak ke mall cuma mau nonton bioskop, terus gue pulang, terus nganggur lagi di rumah. Kayak gitu sih kebiasaan. Iya, tapi ya dibilang sering sih apa ya? Ya baru-baru ini sering terakhir nonton yang sedih tuh Gundala kalau nggak salah. Iya gue nonton sendiri pas Gundala. Iya, lu pada kuliah kan ya pas Gundala keluar nggak sih? Atau pas lagi ospek gak sih? Nggak tahu sih, gue lupa deh. Emang lu kapan sih? Lu pulang kapan sih? Maksudnya kayak Itu lu pulang ke sini kapan? Kesana lagi kapan? yang Bulannya? 2 tahun lalu. Pak, kan tahun lalu gue tahu kok 2 tahun lalu sih. Tahun ini lalu kan gue dong. gak pulang. Iya tahun lalu. Iya, tahun lalu. Tahun ini kan gue gak pulang, jadi tahun lalu. Gundala Agustus, ya nggak Agustus lah, Juni Juli Agustus lah. Oh, lah itu bukan yang sama ya kayak jadwal maksudnya. Maksudnya kalau menurut gue sih, kalau buat kuliah itu sama kan. Tapi kan lu Kalau nggak salah kalau libur kuliah kan, kalau kemarin kan emang lagi itu aja kan, lagi apa? ospek. Hektik SBM. Kayak baru-baru masuk kuliah, udah daftar ulang ini gitulah. Sebenarnya sama sih kalau kata gue kayaknya ya. Walah, iya mungkin. Tuh gue sih patokannya sih adik gue, soalnya adik gue kayak gue Dulu pulang. SMA, mohon maaf, SMA libur cuma 2 minggu kan. Iya sih, sedih Iya. banget. Kuliah Apalagi beda. apalagi sekolah adik gue orang-orang libur dia masuk, terus dia libur orang masuk gitu, jadi kayak aneh jadwalnya mereka tuh. Enggak, gua aja kemarin libur 3 bulan aja. 3 bulan 2 bulan. Oh, Iya. Iya, summer kan ya. Iya Ya sih. udah, mungkin sama sebenarnya, tapi emang pas lu kesini emang lagi pada itu. Iya pada daftar ulang ospek. aja. Iya sih. Ya udah tuh ya semoga ya. Tapi tahun ini juga kita nggak bisa keluar kan ya gara-gara Ya, emang corona. iya. Gara-gara corona. Jadi ya tapi semoga sih tahun depan itu sih nggak bisa keluar lagi. Tapi ngomong-ngomong nih ya, kayak terakhir kali nonton bioskop tuh kapan sih? Kayak sebelum corona menerjang. Iya. Apa yang terakhir kali lu nonton? Terakhir gue nonton film itu, gue sih terakhir nonton film seingat gue ya, itu gue pas awal-awal kelas, pas awal-awal tingkat 1 kuliah itu tahun 2019, Iya. pertengahan, enggak deh, akhir 19 itu film Joka sih, itu ya sama anak kuliah, tapi ya yang kalau gue sendiri doang ya, itu gue sendiri cuma untuk pertama kalinya dan terakhir kalinya tuh kayaknya kemarin sih pas nonton Spider-Man itu. Spider-Man yang Into the Terakhir. Spider-Verse. Bukan. Oh yang Tom Holland ya, Tom Holland. Iya, Tom Holland, bukan yang kartun kan? Bukan. Iya. Bagus tuh. Itu bagus tau. Ayo. Tapi ya lu mesti nonton. Terus kalau gue sih, gue juga itu apa? Joker kapan sih? Oktober ya? Iya kalau nggak salah Iya, tuh kalau Oktober tahun lalu. Itu gue ngerayain ulang tahun temen gue, jadi kita pada nonton Joker. Gila, udah setahun anjir gue nggak bioskop. Iya anjir, gila banget nih corona. Dasar 2020. Tapi ya kita jangan terfokus dengan yang sedih-sedih. Tapi ya gini nih, kalau yang pertama kali lu nonton bioskop tuh kapan? Terus perasaan lu tuh nonton bioskop pertama kali tuh kayak gimana sih? Takut gelap atau gue seneng banget nonton bioskop, layarnya gede gitu? Gimana? Film apaan?
Kalau yang gue lu sih ya, pertama kali nonton? seingat gue ya, gue tuh pertama kali ke bioskop tuh tahun 2004, itu pas gue 3 tahun. Itu yang gue inget. Gue Gila, nonton lu film inget aja. Spider-Man. Enggak, soalnya Spider-Man 2 kan. Ya pokoknya gue tuh dulu favorit gue itu itu Spider-Man, kayak ya makanya gue masih ingat banget sampai sekarang gitu ya. Terus juga Walah. ya umur 3 tahun kan dia masih bocah ya, menurut gue sih ya pasti takut sih, soalnya kan gelap banget aja kalau dulu mah. Iya. Sekarang udah biasa gelap. aja. Iyalah. Kalau lu kan Gue oke, jadi ada 2 film yang gue inget gue nonton video film pas gue masih pas gue masih kecil. Nah ini gue nontonnya yang di Ramayana. Sekarang namanya apa sih? Iya, namanya apa sih sekarang? Ciplas. Ciplas. Iya. Ciplas. Ciplas gak sih? Ciplas mah Enggak. itu kan ya. Agak Ramayana yang itu loh. Apa Depok Plaza? Iya, Depok Plaza kan. Iya, Depok Plaza. Yang sekarang bioskopnya udah bagus. Dulu bioskopnya dia masih 21, bukan XX1. Ciplas aja. Ciplas. Namanya Cipras sekarang. City Plaza. Oh, City Plaza. Ya udah pokoknya gue sampai Ya, sekarang itu ngomongnya ya. masih Ramayana lah, makanya itu ya. Dulu gue nonton di situ, nonton apa sih Fantastic Four itu loh yang Silver Surfer. Oh. Iya. Oh. Oh, iya. Iya. Terus ada lagi gue nonton kayaknya sih di Depok Mall ya, kalau nggak salah. Oh, Depok. Di The Mall, sekarang kan The Mall namanya. Kok Depok Mall sih? Detos, iya. salah. Nggak ada Detos. Gak. Detos. Belum ada bioskop, kayak gue bingung. Salah. Iya, salah. Detos. Iya, di Detos tuh nonton Superman yang film yang ada anaknya. Wah, gue nggak tahu. Superman Gua 3 lupa. apa gitu ya. Gue lupa pokoknya. Superman. Ya gitu apa ya, Superman itu di Detos. Masih 21, masih 21 bukan SX1 bioskopnya. Terus ya udah gitu, kayak gue takut sih, gue lupa tuh gue umur berapa. Terus kayak nenek gue lebay gitu ya, bawa selimut, Botika. bawa jaket ya, botika gitu, dijual di bawah. Di paling bawah kan, di depan, yang paling depan. Ya Allah ya, tapi bisa jadi kali nenek gue kalau dia ikut Enggak, ya gitu itu aja, disuruh bawa gitu dong. jaket. Gak mungkin Botika dong anjing. Disuruh bawa jaket, bawa selimut soalnya dingin. Habis itu suruh bawa senter kalau takut, coba disuruh bawa senter. Astagfirullahaladzim. Lebih aneh lagi, ya ampun. Enggak, seandainya lo takut, apakah mungkin lo ngidupin senter gitu? Ya untung aja sih ya gua nggak nyalain senter, ntar gue jadi kayak Tapi lu bawa? that one kid, kayak gak tau, gue lupa. Oh. Gue gak inget bawa atau kagak, tapi disuruh bawa senter, atau gue yang minta bawa senter kan ya, gue takut gelap. Kenapa nggak boleh lilin ya? Apa? Lilin. Boleh. Ya. Ada juga ya. Iya itu ya, nah juga pertama kali ya, terus pas nonton ya, oh nggak gelap-gelap banget tuh, kan ada layar di depan jadi nggak gelap gitu. Bukan Iya, kayak itu. mati lampu. Iya, Oh iya. tapi ya no. Ada nggak selain pengalaman aneh gitu yang lo alamin di bioskop? Entah itu bioskopnya kenapa-napa lah, mati lampu lah, Mati lampu. atau tiba-tiba salah film, playernya mati itu. Kagak sih, gue nggak pernah. Cuma Oh. ada gue cerita ini kagak ya. Tapi gimana ya, jadi kan gue kalau nonton kan di itu ya, di kursi atas gitu ya. Terus pasti ada dong sepasang kekasih Aduh. muda-mudi di kursi paling atas ya. Itu gue sama teman-teman gue lagi apes aja ya gitu ya. Jadi kita kebagiannya ya duduk di depan mereka atau di samping mereka kalau nggak salah. Jadi kayak kita pengen fokus ya, tapi kayak kita nggak bisa fokus yang sebelah kanan nih, gimana gitu. Dia bacot gitu ya. Nggak bacot, jadi kayak ya muda-mudi
Oh iya iya. Apa? Anjing. Sepasang Ya, kekasih bego. siap. Oke, tidak Kan gue udah bilang sepasang kekasih. kasihan. jangan diekspos, kasihan tadi dia malu kan Iya. diekspos. Ya kan gue gak bilang dia ngapain, kan bisa aja Oh, iya. main ludo, Di HP. Ayo. main Mobile Legend kan bisa. Enggak. Tapi kalau yang mati lampu atau salah film sih kagak pernah ya. Tapi emang lu pernah gitu? Kalau gue salah film enggak, kayak gue nggak bego-bego banget sih. Tapi kalau mati lampu pernah sekali. Oh iya, di mana? Di Mago dulu. Gue Oh, di mana? nonton sama temen gue, sama keluarga temen gue lah, pokoknya gue orang asik sendiri. Terus Oh, ya tiba-tiba Allah. pas di tengah film tuh mati. Terus ya udah nunggu sebentar, terus tiba-tiba oh hidup lagi gitu. Kok bisa mati sih? Itu Ya, satu muka mati atau kagak? Iya, satu mall nggak sih kalau gitu mah? Masa iya iseng loh. Di saklar bioskopnya dia matiin gitu, ada bocah. Ya bisa aja. Lu ada ini gak sih memori pas lu nonton di bioskop pas maghrib buka puasa itu filmnya di post? Gua enggak sih. Gua enggak. Enggak ya? Tapi Kayaknya sih ya. soalnya apa? Tapi kayaknya sih gue kayak ada, gue ingetan gue pas gue nonton bioskop di Ramadan tuh di post kalau nggak salah. Gak tahu sih ini ingetan gue atau diceritain sama orang. Tapi kayak ada ya pas lagi maghrib buka puasa di post film, masih gue kayak hah, Nah, di post. gua Terus enggak. orang ya buka puasa gitu, pada buka puasa itu lanjut lagi. Tapi kagak tahu sih. Kalau gue ya sepengalaman gue nggak pernah, soalnya gue tuh kayak dalam 5 tahun terakhir tuh gue kan sering ya nonton film sama temen atau sama itu, tapi kayak ya nggak pernah sih, kayak ya udah kayak kita cuma apa namanya ngeliat jam sendiri aja, oh ini udah buka ya udah kita minum gitu loh kan. Begitu lah, banyak sih yang aneh-aneh. Kayak pokoknya gue gak tau, kayak orang lain sih cerita ke gue ya, tapi entah kenapa kan di otak gue kayak kok pernah di post gitu ya, tapi gue gak tahu sih, gue lupa. But anyways, kalau ngomongin soal film, lu tuh demennya genre film yang kayak apa sih? Kayak horor, romance, thriller, atau yang macem biografi orang atau apalah, biopik apa sih dia ngomong, biopik ya gitu. Itu apa sih, Erik? Kalau gue tuh anaknya tuh romance banget lah enggak. Anjir. Iya, dari demennya lagu yang Juicy gue dengerin Lucy. aja, Juicy Lucy kan. enggak. Kalau gue sih ya, gue tuh film lebih menikmati komedi sih aja. Soalnya kayak apa ya, kalau misalnya gue untuk bayar 50.000 cuma buat apa gift sampai Batman Boys buat gue doang untuk nonton film. Kalau gitu kan kayak cuma sih bikin takut doang anjing. Gue bisa apa ya, setiap abis nonton film kalau itu kayak pasti ada di pikiran lu, aduh entah gue tidur sendiri takutnya muncul kan siapa setan itu di kamar gue kan. Dikit takut Iya aja sih. gitu. Iya Kayak sih. gue lebih seneng komedi sih. Tapi gue jujur sih gue kayak jarang sih buat nonton komedi, film komedi, tapi gue tuh jarang buat nonton film komedi di bioskop. Soalnya kan gue nonton selalu sama temen-temen gue ya, terus kalau sama temen-temen kalau rame-rame pasti ya setan nontonnya. Iya, nontonnya Kan? setan atau enggak film yang lagi hype gitu lah, film Iya, film gitu hype kan. gitu. Iya. Ya kalau gue lebih seneng itu. Kalau apaan? Kalau gue ya, Musikal ya? musikal gue juga suka. Suka? Asik bener. Iya. Gak tau sih, gue gak bisa nyebutin satu genre spesifik yang gue suka. Tapi kalau gue bisa omongin yang paling sering gue nonton di bioskop tuh tipe yang kayak gimana ya? Film superhero kan sama teman-teman. Oh iya, soalnya hype banget. Yang hype banget, atau ya film setan. Iya sih. Terus iya sih, biasanya ya paling banyak gue nonton di bioskop sih pasti itu film superhero atau film setan. Nah kalau misalnya film-film yang lain yang kayak
yang film-film serius yang gue tertarik tapi teman gue mungkin gak tertarik ya, jadi ya gue paling nunggu sampai dia rilis Ada. online aja gitu. Offline. Online. Offline. Iya, tapi kalau ya film setan sama superhero sih pasti gue nonton di bioskop. Ya, soalnya pasti sama temen. Kalau sendiri sih ya apa aja yang menurut gue yang gue tertarik lah. Orang bosen kan ya, orang bosen di rumah gitu. Jadi kayak nonton ini aja, asal kalau bagus ya untung lah, kalau kagak ya gitu lah. Oh ya, soalnya kayak itu ya apa, gak berani gitu buat nonton yang asal gitu, ngeluarkan 50.000 untuk film asal tuh kayaknya kurang gitu ya. Mending yang hype aja gitu, yang hype sama yang udah bagus gitu reviewnya. Iya, tapi kayak gimana ya, bukan karena bagus reviewnya, tapi kan kalau superhero kan pasti ada film yang yang miss gitu lah gitu kan. Tapi superhero ya pasti nonton di bioskop gitu, jadi kayak dapat feel-nya. Cuman kayak ya kalau film yang selain film setan sama film superhero ya ya itulah kayak ya gue tunggu offline aja lah gitu, perjalanannya lama, sementara filmnya ngebosenin gitu kayak itulah. Tapi gue pribadi sih gue suka sci-fi atau romance ya. Cuma gue bingung, gue suka film serius gitulah yang menurut gue bagus. Tapi Oke nih Lan. Lo nih tipe orang yang gimana sih? Tipe orang yang beli makanan di bioskop atau yang menyelundupkan? Menyelundupkan dong. Karena kita tahu ya, harga makanan di bioskop itu sangat amat mahal ya. Jadi kayak iya anjir, mahal beli banget. makanan itu iya sih, itu juga tipe yang itu kayak agak sayang aja nggak sih untuk beli di sana. Iya sayang banget. Abis itu kayak ya apa sih, popcorn doang, minum doang. Iya paling popcorn sih. Tapi gue tipe-tipe orang yang kagak, yang makanannya habis duluan sebelum filmnya mulai. Aduh ya ampun. Iya, gue gak biasa makan sambil nonton film anjir. Apa kali lu emang sebelumnya lu nggak makan kali lah, makanya lu cemilin langsung habis. Iya anjir, itu kayak nunggu iklannya lama banget kan ya, jadi kayak ya udah habis duluan makannya. Jangan banget. Iya anjir. Tapi emang sih gue gak biasa makan sambil nonton film sih, tapi kayak kalau emang mau beli makanan ya gue menyelundupkan lah, Shilin ya. Shilin atau apa, Chatime ya gak sih? Tapi kalau Shilin tuh baunya semerbak banget ya. Iya. Jadi ya susah lah gitu lah. Paling minuman sih. Kalau lu pasti menyelundupkan lah ya. Iya. Gue soalnya juga, tapi gue juga lebih ke jarang beli sih, soalnya kayak juga emang gue tuh pengen terus nonton film aja gitu, nggak mau ngapa-ngapain. Kayak iya sih. Gue juga nggak usah amat kayaknya kalau di bioskop. Iya jir, kayak kalau ya gini udah juga nonton malah film. kencing aja. Iya bener-bener, apalagi dingin banget kan ya. Iya gue juga gitu, gue nggak biasa makan sambil nonton film, jadi kayak nggak harus ada makanan gitu. Tapi kalau ya pengen iseng-iseng aja ya menyelundupkan. Ya gitu sih. Terus ada lagi nih film yang bikin lu nangis apa? Anjing, gue lupa lagi ada pertanyaan ini. Oh iya ya. Jujur nih ya, film yang gue inget bikin gue nangis sama yang pertama kali bikin gue nangis tuh Monster Inc. Oh, Monster Inc. Di scene mana anjir? Di scene yang mana? Yang perpisahan? Ya bisa sama si Bu. Kayak anjing. Itu gue inget banget soalnya pokoknya dari asal ke maghrib lah menjelang itu jam 5-an, kayak gue lagi sendirian di rumah nonton, anjing kok sedih nih filmnya. Gue nangis lagi sendiri. Itu SD sih sama gue, jadi kayak anjing aneh juga sih lah. Itu sih gue yang gue inget ya, mungkin ada lagi tapi gue lupa. Kalau lu apaan? Kalau gue itu kayak tuh banyak kan, gue secengeng ya, jadi kayak setiap ada yang menyentuh walaupun itu gak sedih gitu ya, tersentuh gue nangis. Iya, yang bikin gue nangis kejer banget itu aja ya, apa? Kalau pas SD yang paling gue inget banget, soalnya nontonnya di sekolah. Itu apa?
hafalan surat Delisa aja. Gue nggak tahu itu tentang apa nih? Kok lu bisa Jadi nangis kayak- gitu tentang apa? Sedih ya gue, jadi kayak ada nih anak ya namanya Delisa, dia tuh orang Aceh. Terus dia tuh pengen hafalan surat Al-Quran. Terus Hafiz. kayak jadi hafiz atau dia pengen hafal juz 30 doang kalau nggak salah. Oh, terus Terus ya setoran gitu kan, setoran Terus? ke guru ya. Pas dia lagi setoran kena tsunami dong. oh Iya, jadi sedih kayak banget. jadi dia saking fokusnya setoran ya, dia nggak sadar tuh gempa. Terus tsunami dia nggak sadar juga gitu. Iya, sedih banget. Sedih ya gue. Terus abis Ya itu ampun. nyokapnya meninggal ya, itu gue sedihnya. Lah, kan dia juga lah dia ini nggak meninggal sih tulisannya. Nggak meninggal, tapi kayaknya sih dia kakinya hilang kalau nggak salah. Iya kalau nggak salah, gue lupa. Soalnya kayak yang gue inget tuh ya scene dia hafalan. Terus scene yang nyokapnya meninggal, kayak kan kayaknya nyokapnya di rumah, terus kan dia pergi ke guru ngajinya kan ya buat setoran gitu kan. Terus jadi nyariin nyokapnya, terus nyokapnya tau yang meninggal, kepisah kan mereka. Kayak ya mereka udah kepisah sebelum tsunami juga kan, soalnya ya beda tempat. Yes, nyokap meninggal, terus gue sedih. SD ya kan gue di SD Islam kan ya, jadi ya nggak tahu itu dalam rangka apa nonton film itu. Tapi ya gitu biar banget. lu takut buat setelah hafalan surat. Enggak lah, jadi kayak udah dari saja fokus banget nih setoran hafalannya sampai nggak sadar lupa. tsunami. Iya Tapi nggak sadar tsunami. Ya Allah, parah banget kita, ya Allah. Tahu Tapi sih ya gitu. tapi ya gitu ya pesannya bagus sih. Apalagi pas setelah tsunami kayak ya itu kakinya hilang sih menurut gue lupa deh, tapi ya gitulah. Terus ada lagi, lu tahu itu nggak film Inside Out? Oh, yang soal emosi gak sih? Iya Pixar Iya, emosi. Iya, Pixar. Nonton nggak lo? Enggak, belum. Oh ya gitulah, gue sedih. Enggak, Pokoknya ada scene si anak kecil tuh kabur dari rumah. Habis itu dia balik lagi, terus orang tuanya nangis. Ya itu gue sedih. Ya gara-gara itulah gue sedih. Tapi ya lu nonton aja lah, Rik. Itu bagus menurut gue. Merepresentasikan emosi di suatu anak kecil gitu lah, yang menjelang pubertas. Ya itu nonton aja. Terus apa sih? Oh, dua garis biru. Gue dua garis biru kagak nangis sih kan? Lu nangis gak sih? Gue sih nggak nangis, tapi kayak ya nyesek aja gitu kayak ngena banget soal itu filmnya. Iya. Gue sih gitulah. Ya lihat soalnya kita bisa ya lihat ke film itu. Soalnya menggambarkan usia kita kan sih. Iya bener. Iya dia SMA kan ya? Iya sih. Kelas 11 kayak atau kelas 12 ya, gue lupa. Tapi ya itu aja. Kayak ngena banget di gue, tapi gue nggak nangis. Gue lebih ke stres sama takut gitu. Iya nih. Ya, takut sih gue, lebih takut. Aduh, gila nih. Kayaknya hidup ini suram banget. Kayak, aduh, kalau gue gini gimana ya, ngeri banget gitulah. Iya, soalnya itu ingat gak sih lu scene yang di UKS? Oh iya, ih anjing, itu berat banget sumpah, kayak ya Allah nih Ya, anak bebannya kok berat banget. Iya, itu kayak orang tuanya ya gitulah, kayak dia yang maksa kamu kan, kamu kenapa gini gitu lah, kayak dua orang tua itu kayak ngomong terus ngepres, terus ya itu aktingnya bagus sumpah. Siapa namanya aktrisnya? Gue lupa. Zara. Iya Zara, iya itu Zara aktingnya bagus sih. Iya Adisti Zara, iya itu bagus aja. Jadi kayak ya yang seumuran kita kalau di situasi itu ya kita diem doang, stres lah ngelihat situasi kayak gitu. Misalnya gue udah stres, lu nambahin gue stres dengan ribut di depan gue, gitulah. Kacau.
Oke, Dua Garis Biru itu ya tipe-tipe film yang bagus, tapi gue nggak mau nonton lagi karena bikin gue stres. Tapi anyways, ngomong-ngomong soal Dua Garis Biru nih ya, film ini sempet apa ya, memunculkan tanda kutip kontroversi, atau bukan kontroversi ya, kayak orang-orang protes soal video ini. Video sih tentang film ini. Karena dibilangnya apa? Encourage. Iya enggak, itu konyol banget sih. Itu dianggapnya apa, mengencourage anak muda kayak untuk kan ini soalnya di film itu dikasihnya happy ending. Yang menurut kita tuh happy ending, menurut kita enggak, anjing, ini stres deh gue. Terus juga happy endingnya gak itu juga sebenarnya juga nggak diituin kan, nggak diapain, nggak ditayangin, maksudnya kayak cuma sampai situ ke korea doang udah kan. Terus juga itu juga masih ngurus anak anjing. Iya menurut gue sih itu nggak happy ending ya. Maksudnya menurut mereka mungkin nggak happy ending karena tuh Zara masih bisa sekolah gitu loh. Terus kayak orang-orang tuh mikir kayak oh jadi lu bikin anak nggak apa-apa tapi lu masih bisa sekolah. Tapi kayak ya why not gitu lah. Emang salahnya Zara atau siapa sih karakter di situ, gue lupa namanya, salahnya dia untuk pergi sekolah apa gitu loh. Nggak ada salahnya dia sekolah lagi setelah mengalami itu. Tapi toh dia nggak terlihat fully happy kan ya di endingnya itu. Iya, dia ke Korea, dia mencapai mimpinya, tapi kayak apa ya, kayak nggak oh my god, happy tears, happy ending, apa kayak alhamdulillah gue bisa. Bukan apa namanya, bukan film yang itu apa, bukan film yang bikin lu pengen melakukan hal itu gitu. Iya, malah gue nggak wow gitu loh, kayak gue jadi takut gitu loh. Film tuh edukasi banget kan. Iya itu keren banget lah itu filmnya. Nah, jadi kan nggak cuman Dua Garis Biru aja nih film yang memunculkan protes atau kontroversi tanda kutip dari kalangan tertentu. Ya kan, Rik? Iya. Banyak film-film lain yang kayak gitu. Nah, film-film lain itu kayak diprotes karena tidak sesuai norma di masyarakat atau mempunyai pengaruh buruk bagi kalangan muda, atau itu emang film membahas isu tabu yang sebenarnya penting tapi ya orang nggak mau ngomongin aja. Nah, menurut lo tentang protes ini kenapa sih kira-kira? Dan menurut lo para pembuat film ngikutin masyarakat aja atau mereka terus aja kayak membuat film-film yang kayak gitu walaupun ya orang-orang pasti protes, terus banyak yang bikin hoax gak penting gitulah. Padahal itu pesannya penting. Menurut lo mending kayak gimana? Menurut gue nih Lan ya, menurut gue seorang filmmaker dia pasti udah mikir matang-matang Lan. Dia pasti udah mikir matang-matang, dia nggak mungkin asal bikin film. Toh juga bikin film tuh butuh budget yang besar kan. Terus ya itu menurut gue dia tuh nggak mungkin asal bikin film buat nyerang masyarakat lah ibaratnya, buat melanggar norma itu. Mereka pasti ngebuat itu untuk ngasih pendidikan. Seandainya mereka melanggar norma-norma itu ya edukasi pasti kan tuh tujuannya, supaya lo tahu gitu cara untuk bersikap lah gimana. Terus juga untuk masyarakat nih, kalau menurut gue kenapa orang protes untuk sebuah film yang mereka emang nggak tonton gitu. Ngapain dia protes? Kan dia nggak nonton, kecuali lu fans Star Wars terus filmnya jelek menurut lu protes ya boleh dong. Lu emang fans of itu kan, iya kan. Nah, tapi kalau untuk orang yang nggak nonton, terus orang kalau nggak nonton dia pasti nggak tahu dong isi filmnya apa. Kena dia pasti cuma kepancing dari judul doang, Dua Garis Biru, Kucumbu Tumbuh Indah, kayak Kucumbu Tumbuh Indahku. Itu kan kayak menurut gue ini salahnya di masyarakat. Terus juga buat orang-orang kan nonton film kan mengeluarkan uang ya,
orang kalau ngeluarin uang tuh kayak nggak mungkin asal spend gitu kan, kayak pasti milih-milih dong. Pasti milih-milih yang menurut tuh paling bagus kan. Nah kalau emang kalau emang lu apa namanya, kalau emang lu nonton film yang lu kalau emang apa sih, maksudnya kan kalau emang lu ingin meluangkan uang buat nonton film, ya udah lu tonton aja film yang emang lu mau tonton. Terus juga nggak usah mempermasalahkan film yang lain dong. Kalau emang lu nggak setuju dengan film itu, ya udah lu juga nggak usah nonton. Seandainya lu nggak tonton kan, si pembuat film itu nggak dapat pemasukan, dia rugi, nggak bikin film lagi, udah gitu kan. Iya. Terus kalau dengan embel-embel takut sih, menurut gua ya, kalau dengan embel-embel takut akan merusak moral masyarakat, itu kan film udah disaing dulu nggak sih sebelum masuk Indonesia? Pasti ada KPI dong. Pasti udah ada. Iya kan. Nah, nggak mungkin dong KPI kayak asal nabatin film aja gitu, asal ngasih izin film aja gitu kan. Ya menurut gue sih kayak ya udah, menurut gue lu pada nih yang protes, yang sangat protes nih, menurut gue lu pada, lu penting udah lu berdamai dengan kondisi, lu terima aja. Kalau emang lu gak suka, ya udah lu gak usah tonton. Kalau emang lu suka, ya udah lu support aja itu film. Iya. Keren, jawabannya keren. Ya setuju banget gue sama lu, Rick. Jadi ya gitu sih, kalau aku sih lebih ke masyarakatnya. Jadi kayak menurut gue sih udah waktunya hal-hal seperti itu dibahas, karena emang itu isu udah dari lama. Cuman nggak ada yang mau ngomongin karena masih dibilangnya tabu atau apa gitu kan ya. Ini gue bukan cuma 2 Garis Biru doang, tapi kayak film-film yang bernasib sama lah kayak dia. Oke. Nah, ya menurut gue tuh kayak ya emang udah waktunya untuk dibahas gitu loh. Dan media pembahasannya melalui apa? Sekolah mungkin ya oke lah gitu kan ya. Emang harus dibahas di sekolah. Cuman apalagi sih media yang gampang untuk nyampe pesannya ke masyarakat, ya film atau kayak lagu gitu loh misalnya gitu, yang macam-macam gitu. Jangan lagu sih. Ya menurut gue jangan lagu sih, maksudnya kayak ya baca Depok. Tapi kan siapa tahu kan gitu. Konteksnya jauh anjing, tapi kalau gitu jangan. Udah mending lu edukasi aja secara benar aja gitu lah. Bikin poster. Iya, bikin poster. Cuman kayak biar kalau poster kan nggak berbicara. Kalau misalnya film kayak menurut gue 2 Garis Biru itu kan bagus, kayak dilihat konsekuensinya kayak gimana. Gitu kan. Kayak udah, terus menurut gue ya tapi emang itu sih alasannya aneh gitu, dan orang yang ngomong itu emang orang yang nggak nonton kan ya. Jadi kayak jadi kayak lo ngapain gitu, lo cuman tahu dari WhatsApp doang gitu lo, nggak ada scene. Iya, kalau lo bermasalah sama scene dewasanya, toh nggak ada scene dewasanya di situ kan ya. Iya, kayak kalaupun ada juga pasti disensor sama lembaga persensoran ya gitu lah, sama KPI. Jadi kayak masalahnya apa gitu pokoknya. Apa lagi? Kalau dengan alasan orang tua yang takut anaknya terpengaruh, ya lu didik anak lu yang benar. Ya kasarnya gitu ya. Kasarnya gitu. Tapi jangan salahkan film. Jangan salahkan film ya. Ya kalau emang lu takut anak lu nonton itu, ya kenapa anak lu bisa nonton itu? Kan lu orang tuanya, lu mesti jagain dia dong. Bukan KPI, bukan pemerintah, anak-anak lu yang buat lu. Atau filmmaker juga berkarya dan ingin menyampaikan pesan kan ya. Iya. Jangan salahkan film ya, masa kayak gak masuk akal dong gara-gara satu film terus orang-orang jadi nge-sek gitu lah, jadi sek gitu ya kagak. Udah dari lama kan kasus itu, dan itu dibahas di film itu, jadi kayak please lah gitu lah. Ya gitu lah, orang-orang di negara kita tuh bermacam-macam ya, aneh-aneh. Iya sih, saking banyaknya jadi semakin beragam. Oh, diversity in Indonesia. Oh my god. Iya, ya udah. Sekarang kita mau bagiin film favorit dong. Film favorit kita berdua sepanjang masa.
dari gue. Kayak gitu kan gue banyak kayak film. Ini kayak milih lagu kan ya. tapi lagu lebih susah sih. Kayak jadi pasti lu tahu nih karena lu anak Kumon kan ya. Di Kumon ada cerita, ada short story kan ya. Kalau ambil Kumon bahasa Inggris kan ya. Story apa nih? Jadi ada film nih judulnya The Curious Case of Benjamin Button. Pasti lu tahu. Oh iya. Di Kumon ada kan short story-nya. Nah itu ada filmnya. Nah itu bagus menurut yang gue mana? filmnya. Itu loh yang jadi ada bayi, dia tuh terlahir tuh udah keriput jadi udah tua gitu loh. Tahu nggak lo? Jadi itu filmnya ceritanya tentang seorang yang berumurnya tuh kayak ke belakang gitu loh. Kan biasanya orang kan dari bayi, teenager, tua, dewasa, tua gitu lah. Nah ini dia terlahir tuh udah kayak mirip orang tua, udah keriput gitu. Iya tahu. Iya. Iya kan? Okay. Tahu kan? Nah itu film favorit gue. Karena alasan pertama itu pemainnya Brad Pitt. tapi situ dia aktingnya bagus, terus emang filmnya emang bagus. Itu jadi itu temanya bukan tentang romance, walaupun ada romansnya di situ, tapi itu lebih ke kehidupan orang yang berbeda kayak dia gitu loh. Kan dia terlahir kayak gitulah, kayak berbeda dari orang lain. Terakhir keriput, terus pas dia umur 7 tahun dia kelihatan kayak orang tua umur 80 tahun, katarak lah. Habis itu punya artritis lah, nggak bisa jalan gitu kan. Tapi pas dia semakin tua dia semakin muda gitu loh, jadi kayak umurnya kebalik gitu kan, kayak gitu. Menurut gue bagus, terus sedih banget filmnya, tapi begitu. Terus selanjutnya Interstellar, tahu kan Interstellar? Tapi gue gak pernah nonton sih jujur. Gue tahu, tapi gue gak nonton. Ya menurut orang mungkin itu filmnya membosankan, tapi itu tentang apa sih, space travel lah. Ya lu pada nonton aja, gue susah jelasinnya. Pokoknya tentang black hole and stuff. Gue interested dengan yang kayak gitu. Gue tuh menarik, tapi gue emang kayak belum ada kesempatan buat nonton aja. Kayak nggak tahu kenapa gitu. Mungkin sih abisnya nonton. Tapi itu lama banget, 3 jam kalau lu kuat sih nontonnya. Boleh. Lihat nanti. Ya, Indovision sering tarik gitu, diputerin. Ya lupa ya. HBO. Kalau gue tuh ada kesempatan nonton ini, tapi ya pas SMA, pas di kelas pas jam kosong kan, terus juga jam kosong tiba-tiba ada gue masuk. Ya, jadi nggak enjoy gitu, kepotong-potong gitu kan ya. Tidak kan, kayak secara full gitu gue belum pernah sih. Ya, tapi itu tentang astronot perjalanan luar angkasa dan black hole semacamnya. Kalau Anda tertarik silakan. Terus yang selanjutnya Shawshank Redemption. Iya, itu favorit gue. Itu tentang penjara, temanya penjara. Jadi kayak ada orang, dia di penjara karena membunuh istrinya. Karena istrinya selingkuh, tapi ternyata dia tidak bersalah. Tapi dia udah terlanjur di penjara 20 tahun. Anjir, sedih banget. Iya, ini tentang kehidupan dia di penjara. Kan dia tuh seorang, lo tau banker kan ya? Orang yang kerja di bank, tapi ya kayak dia orang kaya, pintar. Tiba-tiba masuk penjara karena dia membunuh istrinya. Jadi kayak dia pulang, dia tahu istrinya selingkuh kan sama pemain golf. Abis itu dia tahu, terus pulang-pulang dia mabok bawa pistol gitu, tapi dia lagi mabok. Terus pas dia sadar, tahu-taunya istrinya udah mati gitu loh. Terus ya karena istrinya udah mati, polisi datang, ya dialah yang jadi itunya yang dituduhnya gitu. Tapi gitulah, lu nonton aja kalau tertarik sama suasana seperti itu. Terus apalagi sih, gue banyak aja film. Kalau film Indonesia sih gue nemennya itu sih Dua Garis Biru. Habis itu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ada sih melo parah sih itu filmnya aja. Gue belum nonton sih, tapi itu sampai 2 kali penayangan di Indonesia aja.
Ya saking apa populernya. Nah. Gue sih oke sih, aktingnya bagus kan, ada Reza Radian, terus tokoh utamanya si Zainuddin itu. Aktingnya bagus aja. Lo nonton aja, suka lo nonton. Filmnya melo parah. Terus apa ya? Udah sih paling yang film Jepang, anime. Princess Mononoke, kan gue udah pernah Apa? ngomongin Oh, dulu kan ya. Princess Mononoke. Iya. Itu suram juga filmnya anjir. Iya anjir, Ya. tai lah. Tapi keren sih kalau kalian demen kayak temanya tentang environmental issues gitu kan ya. Jadi karena alamnya udah dirusak, alamnya itu menyerang kamu balik gitu lah istilahnya gitu. Ya. Gitu sih. Kalau lo gimana? Apa aja nih? Lu Kalau gue ya, favoritnya? film favorit gue itu film luar sih. Pertama tuh gue ada The King's Speech. The King's Speech. Ya ini tuh termasuk satu film yang masuk yang menang Best Picture-nya Oscar Oh ya? tahun 2000 berapa? 11. Gua nonton tuh akhir-akhir ini sih singkat gua. Jadi film ini tuh cerita tentang Raja George ke-6 yang dia tuh kayak dia tuh dengan kondisi disuruh menggantikan si rajanya. Kan dia tuh anak kedua nih. Nah, anak pertamanya itu dia tuh udah menikah sama kalau nggak salah sama kayak orang biasa apa. Jadi kayak udah jelek lah gitu, udah nggak pantas buat jadi raja. Nah kayak dia, tapi dia itu punya masalah dengan public speaking. Dia tuh kayak ada gagap gitulah. Nah, Gagap. Iya gagap. Nah, terus kayak di sini tuh kayak nyeritain gimana terapinya dia berjalan gitu. Ini bagus sih. Tapi ini juga berdasarkan kisah nyata, tapi sayangnya itu orang ini itu nggak pernah foto bareng dua orang ini. Tapi si tabisnya ini tuh udah dapat penghargaan dari kerajaan Inggris. Oh keren dong anjir. Iya keren. Jadi gue pengen nonton dah. Oke mantap. Itu sih masuk ke watchlist gue. Masuk. Itu Sama lagi. Udah bagus. Terus ada film yang ini sih. Ini tuh menurut gua filmnya bagus sih, tapi lama anjing, 3 jam. Ya, biasanya bagus. Yang bagus-bagus lama aja 3 jam. Ini The Wolf of Wall Street. Oh, anjir, ya gue tau. Ya, itu keren. Itu yang main si Leonardo DiCaprio. DiCaprio. Itu gue baru nonton gara-gara Fadol gue ini. Jadi itu film tentang broker kan ya? Iya, broker saham gitu. Iya, broker saham yang emang kalau menurut gue sih dia udah punya insting buat main di sini nggak sih kayak. Iya. Sapi ya? Apa? Ini tuh karakter berdasarkan kisah nyata kan? Iya, berdasarkan kisah nyata. Cuman dia tuh kayak gimana ya? Dia tuh beralih ke jalan yang salah. Apa sih kayak gue nggak terlalu suka sama karakternya tokoh utamanya karena menurut gue tuh dia asshole anjir kayak. Iya. Emang. Iya. Kayak dia tuh untuk masuk ke ini, untuk nembus ke sini, nembus ke mana namanya? Wall Street ini, dia tuh pakai cara yang salah kan. Culas. Iya culas. Tapi iya sih itu film keren anjir. Iya kayak, keren. Wow. Gila banget. Gimana kisah hidupnya dia entah selanjutnya. Pokoknya lu nonton aja sih, itu menurut gue bagus. Iya. Apalagi cuy. Oke ya, yang ketiga nih ya untuk film luar ya. Luar negeri gue sebenarnya agak bingung sih, soalnya kayak bingung mau masukin yang mana gitu. Tapi ya udah. Ini tuh film yang ini termasuk salah satu film yang terakhir. Nggak terakhir sih. Apaan sih? Oh ya, ini tuh menurut gue salah satu film yang tahun ini bagus nggak sih? Tahun ini ya? Kayak tahun ini deh. Atau tahun kemarin? Apa?
Apa? Parasite. Tahun kemarin. Kemarin ya. Ya, Tahun kemarin. soalnya gue emang baru nonton ini. Itu film itu menurut gue keren sih. Plot twistnya Iya. tidak diduga-duga. Tapi Iya gila lu sih. lu jangan kemakan judulnya ya. Soalnya Iya. kalau lihat dari judulnya pasti lu kira itu kayak film-film macem apa ya, thriller nggak sih, kayak tren tumbusan gitu nggak sih? Tapi emang itu thriller anjing. Iya, tapi maksudnya menurut gue tuh menurut gue ya, soalnya gue tuh nangkep di awal tuh kayak ini tuh kayak apa sih, ini kayak tren tumbusan nggak sih, tiba-tiba film gitu kan yang ada, menurut gue kira tuh kayak ada sebuah penyakit lah yang emang gak gampang menular gitu, tapi ternyata ini enggak. Iya, enggak sama sekali guys. Terus juga gue tuh nanya kan ke Fadol, lo ini tentang apain sih lo? Udah lu nonton aja digituin mulu. Gue jadi kayak ya udahlah, pokoknya gue kasih tau aja ini film bukan tentang kayak zombie gitu, bukan tentang penyakit juga. Pokoknya nonton aja, ini film bagus, mendidik. Nggak tahu mendidiknya di mana. Iya, mendidik. Gue nonton sendiri loh di bioskop aja. Itu Parasite. Ini tuh zaman-zaman. Berarti lu di Indonesia ya? Iya kan di Indonesia. Iya, gue di Indonesia lagi libur. Iya. Salah satu film yang gue tonton sendirian. Aneh. Oke, lanjut. Aneh. Ya, gue cuma saya doang, belum sendiri. Oke, lanjut ke film Indonesia ya. Tadi kayak udah tahu dan film Indonesia. Oke, untuk film Indonesia nih lah, gue sih setuju dengan Dua Garis Biru itu salah satu film yang emang diingatan gue tuh masih bagus banget gitu, kayak masih ngena banget lah di film lah di gue. Iya, ngena banget anjir, gila banget. Buat anak-anak muda yang sedang tumbuh, lo mesti nonton film ini kayaknya sih. Kayak jadi menurut gue ini sebagai salah satu tindakan preventif. Iya, preventif dari hal aneh-aneh lah gitu. Terus selanjutnya itu menurut gue tuh ada film Cek Toko Sebelah. Cek Toko Sebelah ini tuh film keluarga sih. Jadi pesanin lu nonton ini sama keluarga lu, sama abang-abang lu, sama Kania, bisa nonton sama Kania. Oke, ini film tentang keluarga banget lah menurut gue. Pokoknya mesti nonton. Ini tuh tentang seorang pengusaha yang bingung mau gimana mau mewariskan tokonya ke siapa lah gitu ibaratnya. Nah terus juga film ini tuh menurut gua konflik film ini ya, itu tuh menurut gua pas buat abang yang pengen nonton lah, ada kakak, pokoknya ini benar-benar keluarga banget, cocok buat sama Kania gue bilang. Oke, selanjutnya itu menurut gua film Indonesia tuh Laskar Pelangi sih. Oh iya, gue lupa. Ya, Laskar Pelangi. Sebenarnya Laskar Pelangi itu mungkin tuh adaptasi dari buku ya. Tapi Laskar Pelangi ini menurut gua film yang bisa motivasi anak-anak Indonesia lah, yang ingin mengejar cita-citanya. Soalnya kayak ini kan emang berdasarkan kisah nyata ya. Dia emang beneran tuh ngangkatnya tuh emang kisah nyata. Jadi emang struggle si penulis ini emang beneran ada. Nah dia benar-benar bisa gitu, yang dari bukan apa-apa jadi seseorang gitu. Iya. Cocok banget ditonton buat anak-anak usia 8 sampai 12 tahun. Iya, kayak itu ceritanya mudah dicerna gitu loh. Banyak yang lucu-lucunya lah. Kita aja nonton pas masih kecil nggak sih? Iya. Itu kayak film masa kecil, jadi kayak iya bagus. Nonton 4 kali apa 3 kali? Di bioskop? Enggak, di bioskop dong. Di bioskop mas sekali dong. Bioskop 2 kali gue di bioskop nonton. Oh, oke. Gila ya, 2 kali aja. Itu sih lah kalau dari gua. Mungkin ada lagi kan film-film yang tidak masuk top 3 tapi lu rekomendasikan gitu untuk ditonton. Iya, banyak anjir. Kayak Fury, itu film Brad Pitt juga. Gue suka banget sama Brad Pitt. Tapi film Brad Pitt bagus-bagus sih. Kayak banyak yang bagus, gak semuanya.
kayak Fury itu ceritanya latarnya itu kan Perang Dunia Kedua. Jadi itu tentang kayak tentara yang kehidupan yang selama perang tuh dia emang bertugasnya di tank. Kan ada tentara yang langsung ke yang cuman kayak itu doang kan ya, ada yang di laut, ada yang di udara, sama ada yang di darat. Tapi darat kan ada yang di tank sama ada yang jalan doang gak sih? Bukan jalan, kayak jalan bener-bener ya itulah bawa lapangan. Nah kalau ini dia di tank gitu perangnya, jadi kayak itu film bagus, sedih, dan kayak ya kalau lu nggak suka tusuk-tusukan ya kayak itu filmnya bukan buat lu. Gue pribadi juga nggak suka tusuk-tusukan sih, cuman kayak ya itu film bagus, boleh lu nonton aja. Terus apa ya, banyak film sih. tentang Perang Dunia Kedua tuh atau Perang Dunia Pertama tuh yang bagus-bagus. Cuman itu kalau kayak franchise yang suka apa sih, kayak misalnya superhero atau Harry Potter, apa yang lu suka, Rick? Kalau gue sih nggak, gue tuh nggak nonton Harry Potter sih. Bukan nggak nonton sih, gue nonton, tapi kan kebanyakan pas masih kecil ya gue nontonnya. Jadi kayak mungkin cuma dengan itu kayak cuma sedikit doang gitu. Nonton deh gue, kayak lumayan menurut gue. Tapi gue tuh menurut gue kalau buat gue nonton lagi tuh kayak gue pasti tahu kan, gue pasti ingat, tapi gue cuma emang nggak nonton aja emang mungkin. Terus kalau apa tadi itu sih ya, gue sih Marvel sih. Gue sangat menyarankan itunya Marvel. Mungkin gue emang nggak nonton semua, tapi kalau secara garis besar juga nggak perlu nonton semua nggak sih? Mungkin film-film yang emang superhero yang lu suka aja gitu, atau enggak main karakternya aja lah, atau enggak atau enggak minimal Avengers lah lu nonton. Maksudnya lu nonton Avengers gak mesti tahu background story masing-masing hero kan. Jadi kayak ya gak sih, cuman ya lu kalau X-Men yang gue sih X-Men yang terakhir ini gue yang gue tonton yang Apocalypse. Bukan Apocalypse. Setelah Apocalypse. Tapi gue juga gue sih belum nonton yang setelah Apocalypse, tapi gue nontonnya yang Apocalypse sama yang sebelumnya. Phoenix ya? Iya. Tapi katanya yang setelah yang Apocalypse yang jelek. Kayaknya jelek katanya. Iya, setelah Apocalypse gue belum nonton sih jujur. Tapi jelek katanya sumpah. Videonya sih jelek. Tapi yang Apocalypse sih bagus menurut gue. Tapi yang bagus tuh yang First Class gak sih? Lu gak nonton ya First Class? Gue nonton, tapi pas masih kecil lah, jadi lupa. Jujur, gue nonton. Enggak, tapi kan X-Men kan itu ya, kan dibikin tuh dari yang pertama yang 2000 awal kan ya. Terus kan dibikin lagi, remake lagi, Iya, gue nonton yang jadul, terus sama yang remake gue juga nonton. Terus gue sih paling suka Logan. First Class anjir. Logan. Logan depressing anjir. Tapi iya kayak bagus, cuma kayak depressing parah, tapi ya bisa sih. Sabi. Gue sampai lupa tuh anjir Logan exist ya film itu, saking depresinya aja. Nggak pengen lu ingetnya ya. Iya sedih aja. Mungkin lo lagi ya. Kalau film yang komedi ya, gue sih ada saranin Kung Fu Hustle. Itu lucu, itu film Cina. Menurut gua semua orang pasti tahu. Yang dulu nonton TV, semua orang pasti tahu kecuali lu. Gua gak tahu aja. Sama ada sih film apa? 21 Jump Street, 22 Jump Street. Itu lucu banget sih. Itu film ngaco aja. Iya. Kacak banget aja. Wi-Fi. Work hard yes, play hard yes. Ini kocak banget sih. Abis banget ya. Terus apalagi cuy? Lu nonton itu nggak Star Wars? Gue sih nggak sih. Tapi lu ngikutin nggak? Nggak, gue nonton Star Wars aja guys sih itu. Oke, lanjut. Apalagi cuy, banyak aja ya kayak film berseri. Sequel. Seri. Ya sequel, prequel gitu. Iya gitu. Apa ya? Iya, kalau gue sih Lord of the Rings ya, gue baru nonton Lord of the Rings itu tahun ini, memalukan ya bang, gue baru nonton tahun ini. Gue nonton sih.
gara-gara pandemi anjir. Tapi nonton Hobbit? Enggak. Oh. Gue Iya. soalnya gue kayak gue tahu nih kayak ini film gue ngeliat grafiknya itu gue nggak nyambung kayak nggak muat. Diri apa? Iya soalnya kayak itu yang ada si Smegol kan? Iya kan? Iya ada Smegol. Smegol. Ya, gue ngeliat Smegol tuh kayak nggak mau lah. Tapi kayak menurut gue sih visual effects itu udah bagus. Tau? Iya, Kayak- tapi ya udah Smegol. Tapi lu nggak suka ya film fantasi gitu ya? Bukan nggak suka, nggak terlalu nyambung. Oh, nggak tahu ya. Fantastic Beasts suka gue. Oh, itu kan lanjutan Harry Potter ini. Iya tahu. Iya. Prequel sih, cuman kayak Harry Potter Iya. tuh gue, seingat gue ya, gue nggak nonton cuma yang terakhir doang. Kan yang terakhir tuh ada pas satu iya. sama part 2 kan. Nah, Mana nyambung lo aja. iya. Yang part 2 itu pas penayangin di Indonesia itu telat kan. Gue tuh inget banget. Oh. Itu telat atau semester apa? 6 bulan lebih gitu. Buset. Sumpah, jadi kayak kan gue kan dulu emang ikutin nih, wah gila disuruh banget nih yang part 1, gue nungguin part 2 kayak anjing lah, nggak ada lah malah sudah gue kesel sendiri, gue udah lupa sendiri, jadi sudah cukup mengakhiri situ saya. Oh gitu. Gue nggak nonton di bioskop sih, gue nonton di Indovision. Soalnya pernah maraton gitu Harry Potter seharian. Gila sih. Iya soalnya sumpah di ada channel mana kayak Fox Family atau HBO Fox apalah gitu Family. kan. Ya kali nggak tahu. Pokoknya iya itu ada seharian itu. Oh kayak itu sih kayak Fantastic Beasts udah pengen masuk HBO apa? Oh Nah, jadinya dia Mereka muterin Harry Potter semuanya. Hmm. Sebelum apa ya yang film pertama sampai yang part 2 Deathly Hallows ya gitu sih Rick. Wah seru banget ya kalau kalau bahas film-film begini. Ada yang mau ditambahkan? Ya mungkin kalau lu suka film-film Jepang, film movies lah ya. Dulu Ya, gua punya rekomendasi tuh dua pembuatnya gitu. Princess Mononoke ya? Nggak deh. Pembuatnya. Oh pembuatnya. Mungkin lu kalau mau nontonnya dari yang buat Ghibli Studio atau si Makoto Shinkai. Itu bagus. Soalnya Shinkai yang bikin film apa? Kimi no Nawa, Tenkinoko. Itu sumpah itu semua filmnya bagus lah si siapa? Makoto Shinkai. Sedih juga lagi. Oke. Itu yang apa? Oke. Lu tuh nggak rekomendasiin gue apaan sih? Princess Mononoke. Bukan aja yang Oh Silent Voice. filmnya siapa aja? Bukan. Di Netflix Ghibli, ada. bukan Ghibli. Iya bukan Ghibli. Nah. Yang Itu, topeng, yang bukan topeng, yang nyentuh. Yang kalau nyentuh mati. Oh. Itu bahasa Jepang aja gue lupa. Oh. Hotarubino. Ya itu lah pokoknya. Iya, Hotarubino something. Itu. Itu dia juga si Shinkai. Nggak bukan. Nggak tahu banget kan. Makoto Shinkai itu kalau penonton dia lu tonton dia aja, ada 5 cm per second, terus Weathering with You, Your Name, banyak lah pokoknya lu nonton dia aja tuh bagus sih. Udah itu sih kalau gue. Iya aja. Gue udah jadi wibu Oke. sekarang soalnya. Oke, gue juga banyak saudara. Oke, ya, kalian ya itulah film-film Korea, Jepang biasanya bagus. Terus kalau horor, kalau paling suka horor ya Thailand lah atau Jepang atau Korea. Thailand, Jepang, Korea horornya bagus-bagus. Gak cuman apa jump scare gak jelas gitulah. Ada ceritanya pokoknya. Ya itu aja sih, ya nggak sih? Itu aja dari kita, Rik. Cukup kayaknya sih. Ya cukup. Dan dengan apa ya, dengan bangga, nggak dengan bangganya sih bangganya. pokoknya dengan bangga. Oke, dengan bangganya kita mendeklarasikan bahwa season 2 sudah berakhir. Season 2 is over. Wah, gila cepet banget gak sih? Kita baru kayak rasanya kita baru mulai season 2 kemarin. Ya, whatever. Iya. Coba ya. Terima kasih. Coba ya udahlah.
Terima kasih. Terima Lu ngomong apa? Ya makasih banget buat lu yang udah dengerin, mungkin dari season 1 sampai season 2 sampai sekarang mungkin. Ya emang kita sadar ya udah kita tidak banyak, tapi ya makasih banget. Ya makasih banget yang masih setia dengerin dan apa ya? Dukung kita. Pokoknya nantikan karya-karya kita ke depannya. Kita ya banyak ide yang ya lumayan lah untuk dibahas gitu. Mungkin kita nggak langsung masuk tema lagi, mungkin kita bakal ngebahas isu yang tabu di Isu yang Indonesia. tabu, asik. Atau Apa tuh? mungkin ngebahas yang sensitif kalau berani. Gak ada Kalau berani, nggak ada. oke, lihat ke depannya lah. Tungguin aja. Oke, saatnya bulan untuk closing lah. Oke, pokoknya jangan lupa untuk follow kita di Instagram @obakupodcast, follow juga Spotify kita Obaku spasi podcast OBAKU. Oke, dan juga subscribe di YouTube channel kita sama kayak Spotify namanya. Obaku spasi podcast. Semua link-link itu ada di bio Instagram kita. Pokoknya nggak usah cari-cari lah, kalau di YouTube kan susah ya kalau channelnya masih kecil. Langsung aja masih ya langsung aja di Linktree kita di Instagram. Oke, ya udah itu aja sih. Oh ya, kalau ada kritik saran, pokoknya email aja kita di podcast@gmail.com. Udah sih, terima kasih untuk yang udah ngedengerin. Pokoknya gue udah ngedengerin kita ngoceh selama 1 jam lebih. Iya, enggak sih. Makasih banget. Oke. Iyalah, Makasih ya. pokoknya. Dadah. Makasih ya, bye. Sampai jumpa di season selanjutnya atau episode selanjutnya. Bye guys.